warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala amri dunyati. Kita masih bisa berkumpul. Yuk baca doa bersama-sama yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk belajar bersama di mata pelajaran fikih untuk membahas tentang zakat. Pertemuan kali ini membahas tentang zakat. Pertemuan lalu sudah membahas tentang zakat fitrah. Masih ingat apa makna zakat menurut bahasa? Zakat yaitu suci, yang berarti menurut bahasa Arab zakat itu adalah suci atau bersih dan dekat. Karena zakat itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri, sarana untuk mensucikan diri, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terutama nanti kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal itu yang berhubungan dengan harta, kekayaan, hasil ternak, hasil perkebunan, dan kemudian barang-barang yang bernilai hasil atau bernilai keuangan. Kemudian sebelum membahas ke pembahasan inti mata pelajaran, sebelumnya saya akan absen dulu. Nur Maulida Faradiba ada? Hadiro. Oke, alhamdulillah hadir ya. Iya. Lanjut untuk pembahasan materi selanjutnya. Bukunya di bawah kan? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dicatat dan bisa ditanyakan ya. Pembahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang zakat mal. Tadi zakat itu adalah sarana untuk mensucikan diri atau mensucikan harta, terutama harta yang telah kita miliki, baik itu secara fisik terlihat sebagai binatang ternak yang kita miliki, tanaman atau perkebunan dari yang kita miliki, hasil dari buah-buahan, biji-bijian, harta yang kita miliki, harta kekayaan, harta untuk bentuk rumah dan lain sebagainya. Kita juga perlu memberikan zakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ada hak orang-orang fakir di dalam harta kita, jadi kita wajib untuk memberikan sebagian dari harta kita. Kemudian kita membahas yang pertama dari pembahasan yang emas dan perak dulu. Untuk pembahasan yang pertama, emas dan perak itu merupakan harta yang bisa berkembang. Artinya setiap tahun perhitungan nilai yang bisa diuangkan itu bisa jadi semakin bertambah, bisa jadi turun dari waktu ke waktu. Untuk emas dan perak sendiri, jatah yang bisa kita zakati adalah senilai 2,5% dari harta kita. Jadi semisal kita punya 10 gram emas, jadi kita punya 2,5 gram yang perlu kita zakatkan. Emas 1 gram itu sekarang nilainya berapa? Sekarang nilainya sekitar 400 sampai 500 ribu ya. Bisa dikalikan saja, 500 ribu kali 2,5 gram. Artinya bisa ternilai 2,5 juta dari 10 gram emas kita, itu harus kita zakatkan. Karena ada hak orang-orang lemah atau orang-orang fakir yang ada di harta kita, karena kita bernilai masih bentuknya emas, jadi kita zakatnya bisa bentuk uang tapi dengan jumlah 2,5% dari emas yang kita miliki. Jadi harta yang kita zakatkan yaitu 2,5%-nya dari 10 gram. Karena harga emas sekarang 1 gramnya 500 ribu, jadi yang perlu kita zakatkan adalah senilai 2.500.000 rupiah untuk
dikeluarkan zakatnya, zakat emas. Itu yang pertama. Perak pun sama, perak juga 2,5%, emas juga sama 2,5%. Harta perdagangan. Kemudian yang kedua, harta perdagangan itu bisa bermacam-macam. Tijarah dalam bahasa Arab itu artinya pedagang atau perdagangan. Itu juga bisa bernilai bisa mengeluarkan jasa, baik itu jasa perdagangan, bukan hanya barang-barang yang seperti perdagangan di pasar, perdagangan yang ada di supermarket, minimarket, tetapi yang lain pun juga kita perlu untuk dizakati, seperti ekspor, impor, penerbitan, kita punya percetakan, kita punya usaha, kita seorang wirausaha, industri, pemilik industri juga perlu wajib untuk menzakati dagangannya atau usahanya. Ada berbagai macam. Yang pertama ada perdagangan yang berbentuk perdagangan jual beli, yang sudah bisa kita ambil sisi keuntungannya dan sisa keuntungannya bisa kita zakati. Kemudian yang kedua yaitu ada industri yang bisa menghasilkan, ada industri pariwisata, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Contoh di Pekalongan juga pengusaha batik yang sudah miliuner, kita juga wajib untuk menzakati. Real estate, kita punya banyak perumahan, satu komplek perumahan itu milik kita semua, jadi sebagian harta dari hasil perumahan itu juga wajib kita zakati. Kemudian jasa, dari bidang jasa kita adalah seorang notaris yang sukses, seorang desainer terkenal, kita dengan jasa kita yang bisa kita untuk memberikan pelayanan ke orang lain, kita memiliki kelebihan harta, itu pula juga wajib kita zakati. Kemudian ada pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu juga termasuk, baik itu kita perdagangan, dagang hasil perkebunan, dagang dari hasil perikanan, kita jual ikan, kita punya tambak kita itu berhektar-hektar, hasil dari tambak pun kita harus wajib zakati setelah kita menjual semua hasil dari perikanan. Kemudian pendapatan atau gaji atau honorarium itu wajib kita zakati juga. Zakatnya adalah sama 2,5% dari harta yang kita miliki dari hasil perdagangan. Sama 2,5% nilainya dari harta yang kita miliki dari pendapatan segi perdagangan. Kita punya satu usaha di bidang, katakanlah di bidang tekstil atau di bidang pakaian, kita sudah bisa sukses menjual sampai ke luar negeri, kita sudah memiliki pendapatan yang tinggi nilainya, jadi kita juga wajib menzakati senilai 2,5%. Sama seperti emas tadi, nilai keuntungan yang kita miliki itu berapa. Semisal kita punya keuntungan 10 juta dari setiap kali transaksi penjualan, 2,5% dari 10 juta itu adalah 2,5 juta. 2,5 juta dari 10 juta hasil dari setiap kali transaksi perdagangan, kita harus menzakatkan atau menyisihkan harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Artinya ada orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita sudah memiliki banyak keuntungan dari hasil perdagangan. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang. Beliau sangat sukses di perdagangannya. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berzakat, karena dari zakat tidak akan rugi dan tidak akan membuat kita menjadi gulung tikar atau lebih bangkrut. Justru malah harta dan rezeki yang kita miliki itu lebih berkah dan lebih barokah dari yang sebelum-sebelumnya pernah kita dapat. Itu zakat untuk harta perdagangan, baik itu secara jual beli maupun dari hasil gaji dan honorarium kita, sama semuanya senilai 2,5%. Kemudian yang ketiga, hasil tanaman atau buah-buahan.
dan biji-bijian. Kita punya ladang yang sangat luas, kita punya perkebunan yang sangat luas, misal perkebunan sawit, perkebunan sayuran, itu juga sama, kita harus wajib menzakati. Cuma perbedaannya antara zakat yang berbentuk harta dan zakat yang berbentuk hasil tanaman dari buah-buahan atau biji-bijian atau sayuran, itu nilainya berbeda. Kalau yang ini nilainya 5-10%. Artinya hasil yang telah kita dapatkan dari 10 hektar itu menghasilkan berapa, nanti kita akumulasikan dengan zakat yang akan kita keluarkan senilai 5-10%. Katakanlah semisal untuk yang kita punya perkebunan buah-buahan, kita telah mengunduh dan telah menjual hasil dari perkebunan seberat 10 ton dari hasil buah-buahan. Dari hasil buah-buahan tersebut ada 10% yang harus kita zakatkan. Jadi 10% dari 10 ton buah-buahan ini nanti hasil penjualannya akan kita zakatkan. 1 ton itu bernilai 1 juta dan 10 ton bernilai 10 juta. Jadi nanti 10%-nya wajib kita zakatkan atau kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Beda, ini nilainya 5-10%, ini 2,5% dan 2,5%, karena hasil dari ini lebih besar dan lebih banyak yang bisa kita zakatkan daripada yang lainnya. Karena kalau hanya hasil dari jasa seperti gaji dan honorarium kita mungkin tidak sebesar seperti orang-orang yang memiliki usaha yang lebih besar, karena semakin besar usaha pun jatah zakat kita yang harus kita keluarkan juga akan lebih besar juga daripada hanya orang yang menerima gaji. Permisalannya gini, ada dua. Satu orang, Pak Ahmad itu memiliki pekerjaan sebagai karyawan di suatu PTA. PTA itu dari bekerja selama 10 tahun, Pak Ahmad itu sudah bisa menerima hasil gajinya sudah melebihi dari cukup kebutuhannya. Artinya gaji pokok yang Pak Ahmad dapatkan sudah sangat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga beliau. Dan dia sudah bisa dan sudah mampu untuk menunaikan zakat. Nah, zakatnya Pak Ahmad ini termasuk zakat harta perdagangan dari segi gaji atau honorariumnya. Namun nilainya hanya 2,5%, karena Pak Ahmad hanya seorang karyawan yang menerima gaji atau honor, meskipun gaji dan honornya sudah lebih dari cukup dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Beda dengan Pak Budi. Pak Budi itu memiliki usaha atau memiliki perkebunan di bidang buah-buahan atau biji-bijian. Beliau memiliki lahan sendiri, beliau memiliki pemilik usaha sendiri, memiliki banyak karyawan. Lahannya pun tidak menyewa, jadi milik sendiri, bisa menguntungkan untuk dirinya sendiri. Buah-buahan dan biji-bijian yang didapatkan pun bisa diperjualbelikan, kemudian bisa menguntungkan lebih banyak karena beliau adalah seorang pengusaha dan tidak ada wajib berbagi hasil dengan orang lain. Jadi murni harta milik sendiri, hasil dari tanaman. Dan kewajiban zakat Pak Budi ini lebih besar dari Pak Ahmad, karena Pak Ahmad hanya zakat dari gaji, sedangkan Pak Budi hartanya lebih dari cukup karena memiliki banyak perkebunan. Zakatnya 5-10% dari harta yang dimiliki dari hasil tanaman perkebunan tersebut. Perbedaannya jadi seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga itu tentang binatang ternak. Nisab atau perhitungan dari zakat ternak itu ada beberapa macam. Yang pertama ada ternak unta. Ternak unta itu zakatnya tergantung nisabnya dari
unta karena hewan lebih besar daripada kambing, lebih besar daripada sapi, nisabnya juga meskipun unta itu hanya 5 ekor. Jadi sini ya, unta karena meskipun dia mendapatkan nisabnya hanya 5 ekor unta untuk dizakatkan, tetapi 1 ekor unta itu bisa bernilai sampai 5 sampai 10 ekor kambing. Jadi berkali-kali lipat lebih banyak atau lebih besar nilainya daripada sapi atau kambing. Nisabnya kambing pun berbeda dengan sapi. Ada jatah atau kewajiban masing-masing dari setiap nisab dan setiap jenis binatang ternak. Ada berbagai macam. Untuk jatah sapi sendiri, sapi atau kerbau itu sama, jatahnya 30 ekor. Tadi untuk binatang ternak sapi itu ada 30 ekor yang harus kita zakatkan. Boleh sapi atau kerbau, tidak harus sapi. 30 ekor sapi atau kerbau. Nah, untuk yang kambing sendiri, kambing itu yang wajib kita zakatkan adalah sejumlah 40 ekor kambing. Boleh kambing, boleh domba, sama saja. Karena unta tingkatan dan jumlahnya meskipun lebih kecil, tapi nilai dari unta ketika dirupiahkan atau dijual, dinilaikan keuangan itu lebih tinggi unta. Kemudian tingkatannya lebih di bawahnya unta ada sapi atau kerbau, baru kambing atau domba. Jadi yang meskipun harganya lebih ringan dengan kambing, tapi jumlah yang harus dizakatkan itu lebih banyak jumlahnya daripada sapi atau kerbau atau unta. Seperti itu untuk yang zakat binatang ternak. Kemudian barang temuan atau harta terpendam, maksudnya ya bisa dikatakan juga harta karun, tapi harta karun sekarang jarang ya. Kalau tidak usaha, kita tidak akan menemukan harta yang berjumlah banyak sesuai kemampuan kita. Barang temuan ini nilainya sama dengan yang lainnya, nilainya sama dengan 2,5%. Kalau binatang ternak, perbedaannya dinilaikan bukan dari persen, tapi jumlah ekor atau jumlah hewannya, bukan dari berapa persen perhitungannya. Namun yang lainnya bernilai bisa diuangkan dari segi harta dan lain sebagainya, itu bernilai menggunakan persentase. Hanya yang membedakan ada di binatang ternak. Kalau untuk barang temuan atau harta yang lain, itu 2,5%, sama seperti yang lainnya, 2,5%. Jadi kita menemukan harta atau menemukan emas, sama saja. Menemukan emas kembali lagi sama 2,5%. Kita punya harta yang terpendam, harta yang sudah dari dulu sudah tersimpan, sudah terpendam, sudah tidak pernah kita gunakan. Kita menemukan harta itu sama, nilainya juga 2,5%, sama seperti kita zakat dalam hitungan keuangan harta mal yang lainnya. Hanya yang membedakan adalah dari zakat untuk binatang ternak. Setiap binatang pun berbeda-beda, karena binatang sembelihan yang biasa kita gunakan untuk kurban atau biasa kita gunakan untuk hitungan zakat adalah binatang-binatang yang bisa dijadikan untuk binatang kurban. Bisa unta, bisa sapi atau kerbau atau kambing. Itu untuk yang zakat mal. Kemudian ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada Bu, kalau tadi barang temuan itu apa ada kriteria barang temuan yang bisa digunakan? Kriteria barang temuan ya, harta karun
itu adalah sama seperti barang temuan. Jadi berapapun nilainya harta yang kita temukan, misal kita menemukan emas, berapapun jumlah gram emas, itu juga kita wajib menzakati, dan zakatnya adalah senilai 2,5%. Dan semisal barang temuan kita adalah bernilai uang, kita menemukan uang sejumlah 1 koper, nilainya itu bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran, kita pun juga wajib menzakatkan, dan nilainya adalah zakat 2,5%, sama dengan kita ketika menzakatkan harta kita yang berbentuk uang, harta kita yang berbentuk emas atau perak, nilainya adalah sama 2,5%, sama dengan harta yang kita temukan. Tidak mungkin kan kita menemukan harta temuan berupa binatang, itu akan sulit. Yang sering terjadi adalah seperti itu. Misalkan kita menemukan harta karun terpendam di bawah tanah, kita menemukannya berbentuk ada koper, 1 koper itu nilai uangnya bisa sampai miliaran. Dari 1 koper yang telah kita temukan itu kita zakatkan senilai 2,5% untuk mensucikan barang tersebut, untuk mensucikan harta tersebut. Dan kita juga berdoa agar harta temuan kita itu yang sudah kita zakati semoga bernilai halal atau baik untuk kita konsumsi dan lain sebagainya. Lanjut, kemudian membahas tentang hikmah zakat. Ada beberapa hikmah zakat, tujuannya pun sama seperti tadi, mensucikan harta, mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga salah satu tujuan dari kita menunaikan zakat, karena zakat juga termasuk dalam berbagai macam atau berbagai kriteria yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu solusi untuk meningkatkan perekonomian. Karena semakin besar usaha kita, semakin jaya usaha kita, semakin sukses kita dalam berwirausaha, juga ada kewajiban yang harus kita tunaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, mensejahterakan umat. Kita orang yang berkecukupan, kita orang yang mempunyai kelebihan harta juga harus memikirkan orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita sudah berkecukupan, juga harus memikirkan keadaan saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan untuk disejahterakan. Kemudian yang ketiga, dapat saling tolong-menolong. Kita memberikan sebagian harta kita yang dizakatkan juga untuk menolong dan mesejahterakan umat dari umat Islam sendiri. Karena kita selaku orang yang lebih memiliki atau mendapatkan nikmat kelebihan harta juga harus memikirkan keadaan orang-orang di sekitar kita. Ada hak orang-orang fakir miskin di dalam harta kita, jadi kita tidak bisa sombong atau berbangga diri atas harta yang telah kita miliki, harus saling tolong menolong. Kemudian yang keempat yaitu membersihkan harta dan jiwa. Jadi di dalam hati kita itu tidak ada rasa iri, dengki, sombong, dan kikir, karena kita sudah merasa bahwa kita memiliki semuanya. Padahal di dalam harta yang kita miliki itu bukan asli dari milik kita, rezeki pun atas dasar rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Jadi kita juga wajib untuk berbagi. Kemudian yang kelima, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah diberikan kelebihan harta, kita sudah diberikan nikmat yang sangat besar di dunia, terutama ya kalau berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan wirausaha, itu nikmat hanya di dunia, tapi kita juga perlu memikirkan jiwa kita ketika di akhirat nanti. Jadi harus ada rasa syukur kita ketika kita diberikan nikmat yang lebih di dunia. Itu beberapa hikmah dari zakat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, pernah nggak sih anak-anak punya nggak di rumahnya ayah atau ibunya punya usaha peternakan, punya usaha perkebunan, atau memiliki usaha toko emas atau yang lain sebagainya, berjiwa berdagang, adakah? Ada. Dalam bidang apa itu usahanya?
batik. batik, punya industri tekstil begitu ya. Ya, Jual beli batik. Sudah melakukan zakat mal? sudah Bu. Sudah. Kalau orang tuanya itu disalurkan lewat apa zakatnya itu? Bisa uang dan bisa kebutuhan pokok, diberikan kepada tetangga. Nilainya sesuai nggak 2,5%-nya itu? Sesuai, insya Allah sesuai Bu. Berarti sudah bisa memahami dari segi materi maupun dari segi aplikatif ke masyarakat langsung ya. Iya. Dari yang kita miliki kemudian kita salurkan ke orang lain juga sudah ada peran langsung yang terlibat ya untuk anak-anak semua. Oke, dari kedua pembahasan ini terkait zakat mal dan hikmah kita menunaikan zakat sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Oke, kalau begitu pertemuan kita membahas tentang zakat mal dan hikmah zakat cukup sekian sampai di sini dulu. Dan ini ada soal, ada tugas untuk evaluasi belajar dari teman-teman semua. Silakan nanti bisa dipahami lagi materinya, dibuka kembali catatannya dan dikerjakan. Ya Bu. Nanti dikumpulkan minggu depan ya untuk membahas ini, dan silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua tugas-tugasnya, pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, jadi kesimpulannya zakat mal itu ada beberapa macam. Ada zakat emas yang senilai itu 2,5%, ada harta perdagangan itu zakatnya senilai 2,5%, hasil dari tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian itu senilai 5-10%. Kemudian binatang ternak itu ada unta, zakatnya 5 ekor unta, sapi atau kerbau itu zakatnya 30 ekor sapi atau kerbau, dan kambing itu zakatnya senilai 40 ekor kambing. Kemudian barang temuan atau harta terpendam atau harta karun itu juga sama, zakatnya senilai 2,5%. Dan ada beberapa hikmah dalam hidup kita yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat karena kita telah menunaikan zakat. Itu kurang lebihnya nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Pembahasan kita untuk pertemuan hari ini cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.